Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini. Kembali kami boleh merenungkan akan kebenaran-Mu. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena firman-Mu, karena kebenaran-Mu menjadi pegangan dan tuntunan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan pelajaran Alkitab yang sudah lama, saudaraku ya. Tapi seringkali firman ini jarang sekali dibahas ya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kemah suci. Saya percaya kebenaran firman Tuhan tetap berlaku sampai selama-lamanya ya. Kalau saudara membaca kitab Keluaran pasal 25 sampai pasal 30 itu secara rinci Tuhan kalau sekarang itu seperti melihat video begitu ya saudaraku. Kalau sekarang ya, kalau zaman dulu Musa waktu naik ke Gunung Sinai, kemudian Tuhan menunjukkan secara detail tentang membangun kemah suci. Saya akan bacakan ayatnya di Keluaran pasal 25 ayat 8 dan 9. Dikatakan begini. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kitab suci, kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi kemah suci yang dibuat oleh Musa itu benar-benar fotokopi dari asli dari surga ya. Jadi apa yang dikerjakan Musa semuanya nanti kita akan belajar itu fotokopi dari surga. Dan saya percaya yang menurut para tafsir ini adalah bayang-bayang sebenarnya saudaraku ya. Tapi saya menangkap betapa Tuhan rindu dikatakan tadi oleh firman Tuhan ini supaya aku diam. Ya. Ini kerinduan hati Tuhan. Dia pengen, dia rindu dekat dengan umatnya. Ya. Oleh sebab itu dia menyuruh Musa untuk membangun kemah suci dengan satu tujuan, yaitu Tuhan ada di sana dan umat Tuhan boleh berjumpa dengan Tuhannya di dalam kemah itu, saudaraku. Jadi ini sangat-sangat luar biasa. Saya merenungkan ini dan beberapa kali saya menyampaikan hal ini hal yang luar biasa. Saya percaya bahwa patron kemah suci itu secara rohani mesti saudara dan saya pahami ya. Jadi kalau saudara membaca nanti di dalam Keluaran 25 sampai pasal 30 detailnya tentang kemah suci saudara baca di sana ya. Saya hanya menyampaikan saja saudaraku ya. Mestinya ada gambar-gambar yang luar biasa supaya saudara menangkap hal itu. Di kemah itu kalau saudara membacanya, yang pertama ada halaman ya. Kemudian ada ruang kudus dan setelah itu ada ruang maha kudus ya. Dan di halaman itu ada namanya mezbah korban bakaran. Ya, kemahnya itu modelnya kalau zaman sekarang itu seperti tembok kotak berkeliling gitu. Kemudian ada pintu masuknya dan kalau masuk itu baru namanya disebut halaman. Dan setelah halaman kemudian ada kemah. Ya, di dalam kemah itulah disebut ruang kudus dan ruang maha kudus. Antara mezbah korban bakaran dan pintu masuk ke ruang maha kudus, ruang kudus itu ada kolam pembasuhan. Ya.
Kemudian kalau masuk di ruang kudus itu ada di sebelah kanan itu ada namanya mezbah korban, mezbah roti sajian. Kemudian di sebelah kirinya ada kandil, dan di antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu ada pintu lagi, saudaraku. Ya, ada tirai, maksudnya bukan pintu, tirai untuk masuk ke ruang maha kudus. Dan di depan tirai itu ada namanya mezbah ukupan. Ya. Jadi di zamannya Musa, ketika Harun masuk dalam ruang maha kudus, dia harus membakar ukupan di mezbah ukupan itu, saudaraku ya. Supaya apa? Dia tidak secara langsung memandang tabut Allah. Ini sekali lagi gambaran, ya, gambaran yang Tuhan tunjukkan kepada Musa supaya kita umat perjanjian baru ini memahami secara rohani. Ya. Kita kembali ke depan, ya. Kalau kita berbicara tentang mezbah korban bakaran di dalam kemah itu, tiap hari pada zamannya Musa ya ada yang dikorbankan di sana. Domba, kambing, lembu, ya saudaraku. Itu gambaran bahwa mezbah korban bakaran itu gambaran sebenarnya pengorbanan Yesus kalau zaman perjanjian baru. Ya. Kemudian setelah pengorbanan Yesus, saudara percaya kepada Yesus, saudara untuk masuk ke ruang kudus. Ya, kalau tadi saya sebutkan ada benda yang namanya kolam pembasuhan, imam itu kalau mau masuk ke ruang kudus dia harus mencuci tangan dan kakinya, saudaraku ya. Nah, kalau zaman pengertian perjanjian baru, saudara ketika sudah percaya Yesus, Tuhan Yesus perintahkan saudara untuk baptis. Ya, itu lambang kolam pembasuhan adalah baptisan kalau sekarang ini ya. Tapi Tuhan rindu kita ini tidak berada di halaman, saudaraku. Dia rindu supaya kita tuh masuk ke dalam ruang kudus. Ya, di ruang kudus tadi saya sebutkan ada mezbah roti sajian, ada kandil, ada mezbah ukupan. Ya. Mezbah roti sajian itu luar biasa sekali. Di sana ada 6 roti, 2 susun, 2 susun, 6. Ya, dulu ada hamba Tuhan menafsirkan itu tidak kebetulan, saudaraku ya. Rotinya 66. Alkitab kita ini kan 66 Alkitab ya, 66 kitab katanya ya. Yaitu boleh-boleh saja, saudaraku ya. Tapi ini jelas ada gambaran mezbah roti sajian yang menggambarkan roti itu adalah firman Tuhan. Kemudian kandil selalu melambangkan namanya Roh Kudus. Ya. Kemudian ada mezbah ukupan, artinya itu kalau kita membaca Wahyu, kemenyan itu ditaruh di situ naik sebagai doa, itu lambang doa, saudaraku ya. Jadi ini memang benar-benar apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa ini gambaran yang saudara memaknainya secara rohani, bahwa apa yang Tuhan berikan contoh kepada Musa itu saudara dan saya mesti mengerti secara rohani bahwa Tuhan rindu, ya. Karena seperti tadi di Keluaran 25 dikatakan supaya aku diam. Saya percaya saudara pasti rindu Tuhan diam di dalam hidup kita, ya. Atau kita rindu mengalami Shekinah glory atau kemuliaan Tuhan di ruang maha kudus itu. Tapi semuanya ini harus dikerjakan, yaitu ketika saudara sudah percaya Yesus, saudara sudah dibaptis, saudara mau tidak mau harus masuk ke ruang kudus, di mana saudara menikmati firman Tuhan, saudara bergaul dengan Roh Kudus, saudara membiasakan diri tiap harinya berdoa. Dan mezbah ukupan hanya bukan melambangkan doa saja, tapi melambangkan penyembahan kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita bertemu dengan Tuhan yang bertahta di atas tabut Allah itu, saudaraku ya. Dan saya bersyukur sekali ketika Yesus disalib,
kemudian tirai bait Allah itu terbelah, saudaraku. Ya, itu lambang bahwa ketika kita menjalankan makan firman, bersekutu dengan Roh Kudus, berdoa, hidup dalam penyembahan kepada Allah, untuk ketemu Tuhan tidak perlu seperti zamannya Harun. Karena apa? Karena sekat antara ruang kudus dan ruang maha kudus sudah terbelah, saudaraku. Jadi bagi kita orang-orang percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Tuhan yang rindu tinggal di dalam kita. Tuhan yang rindu menyatakan kemuliaannya. Itu benar-benar saudara dan saya perlu merespon dengan kerinduan, saudaraku. Ya, kerinduan benar-benar untuk hari-hari ini membaca firman, bersekutu dengan firman, merenungkan firman itu, bersekutu dengan Roh Kudus, membangun hidup penyembahan di dalam doa juga dengan satu tujuan, yaitu kita merespon kerinduan hati Tuhan, yaitu Dia diam di dalam kita dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Biar apa yang saya sampaikan ini menjadi perenungan buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini, buat kebenaran-Mu yang luar biasa. Kami percaya Engkau sungguh rindu, Engkau terlebih rindu tinggal dalam hidup kami. Dan Tuhan, biar kami menangkap kerinduan hati-Mu. Kami terus seperti gambaran kemah suci ini. Hidup kami hari-hari dibangun bersekutu dengan firman Tuhan. Bersekutu dengan Roh Kudus. Membangun hidup di dalam doa dan penyembahan kepadamu. Karena Engkau rindu Tuhan bertemu dengan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.